Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast. Hai. Sebelum saya memulai podcast kita pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Salwa sebagai host di sini. Saya Zahra sebagai pemateri. Saya Nurfiba Caksono sebagai pemateri. Saya Muhammad Hafid sebagai pemateri. Materi kita pada podcast kita hari ini yaitu membahas tentang satu unsur dakwah yaitu dai sang penyampai kebenaran. Tujuan podcast kita pada hari ini yaitu mengetahui siapa itu dai dan apa saja tugas dan tanggung jawab seorang dai dan siapa dai favorit kalian. Jadi dakwah itu adalah suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan maupun tingkah laku mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Menurut Anda apa saja unsur-unsur terpenting dalam dakwah? Unsur-unsur terpenting dalam dakwah itu meliputi 1. Dai, 2. Mat'ud, 3. Madu'ah, 4. Tarikah, 5. Wasilah, dan 6. Atsar. Baik, kita akan masuki segmen 1 yaitu tentang pengertian dan unsur-unsur dakwah. Menurut kamu, apa pengertian dakwah? Menurut saya, dakwah itu adalah kegiatan ajakan baik dalam lisan, tulisan maupun tingkah laku dan dilakukan secara sadar dalam usaha mempengaruhi orang lain terhadap ajaran agama. Menurut kamu, apa saja unsur-unsur dakwah menurut para ulama? Menurut saya, unsur-unsur dakwah itu meliputi pada beberapa hal. Salah satunya ialah dai, mat'ud, mat'ah, matkah, wasilah, dan atsar. Menurut kamu, mengapa dai disebut unsur-unsur dakwah? Jadi menurut saya dai itu menjadi sangat penting dalam dakwah, yaitu peran utama dalam dakwah itu memang harus memerlukan dai, karena dai itu sebagai penyampai pesan Islam, menjadi teladan bagi umat, pembimbing dan pengarah umat, penggerak perubahan sosial dan penjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi di dalam dakwah itu dai sangat berperan penting, bahkan menjadi peran utama dalam penyampaian dakwah. Itu menurut saya. Jadi kesimpulan dari tujuan segmen pertama memberi pemahaman dasar tentang konteks materi sebelum fokus pada dai. Selanjutnya segmen kedua. Menurut kamu siapa yang dimaksud dengan dai? Jadi dai adalah orang yang memiliki peranan menonjol dalam pengembangan Islam, antara lain karena adanya pengetahuan dan kesanggupan yang mereka miliki sehingga dapat melaksanakan dakwah secara lebih baik. Dai ada dua makna, yaitu umum adalah setiap muslim yang berdakwah sebagai kewajiban bagi setiap umat yang melekat pada dirinya selaku umat Islam. Jadi yang kedua, makna khusus, yaitu mereka yang memiliki keahlian khusus dalam bidang dakwah Islam. Jadi dai itu sebagai mana yang telah saya sampaikan sebelumnya, dai itu sebagai perantara penyampaian dakwah, sebagai media dakwah dalam menyampaikan risalah atau ajaran Islam kepada umat yang lain. Jadi dai itu sangat penting dalam penyampaian dakwah. Mungkin itu saja. Menurut kamu apa saja karakter dan syarat yang harus dimiliki seorang dai? Menurut saya, dai itu harus beriman dan bertawakal kepada Allah SAW, tulus dan ikhlas, ramah dan penuh pengertian, tawadu, sederhana, jujur, tidak egois, semangat, sabar, terbuka, dan tidak memiliki penyakit hati. Dai juga harus berakhlak mulia, disiplin dan bijaksana, memberi bimbingan bagi masyarakat, berwibawa, bertanggung jawab, dan berpandangan yang luas. Siapa sih tokoh-tokoh dai yang kalian suka? Jadi,
Dai yang saya suka itu adalah Ustadz Ilham Humaidi, karena beliau itu menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit seperti itu. Jadi kita yang mendengarkan ini bisa langsung, oh iya ya ini kayak gitu. Nah, juga beliau menyediakan media YouTube agar kita yang jauh dari beliau itu bisa tetap mendengarkan dakwah beliau tanpa harus jauh-jauh datang ke tempat beliau seperti itu. Kalau kamu, Kalau saya dai yang saya jadikan motivator ialah Buya Yahya. Karena Buya Yahya itu menurut saya penyampaiannya itu lugas, terperinci dan ilmiah. Karena dapat dibuktikan dengan ilmiah tadi ya. Jadi menurut saya penyampaian Sidin itu adem gitu, nah pembawaannya tuh santai tapi memang berisi. Jadi menurut saya Sidin itu tokoh figuran dalam dakwah yang sangat-sangat memberikan motivator. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan tentang fikih yang terbesit di hati saya, tapi setelah melihat video majelis Sidin, majelis beliau, lalu terjawab, dan jawaban beliau itu minimalis, tidak berbelit, cuman berisi itu. Nah ya, jadi menurut saya beliau itu luar biasa. Nah itulah tokoh dai yang saya jadikan motivator dalam dakwah. Terima kasih. menurut kamu? Saya menyukai metode dakwah Ustadz Abdul Somad karena beliau menyampaikan dakwah dengan gaya yang lugas dan sederhana, menggunakan humor dan analogi sehari-hari. Serta Sidin kawa kita lihat di mana saja, yaitu contohnya di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Menurut kalian, apakah dai itu penting di era modern seperti ini? Jadi menurut saya dai itu, apalagi kita di generasi Gen Z ya, di sekarang ini, menurut saya itu penting, sangat penting. Karena kebanyakan Gen Z sekarang nih yang baik, yang jelek tuh jelek banget. Nah jadi menurut saya, jadi peran dai itu mencakup tidak hanya berdakwah kepada orang yang sudah baik, tapi dai itu memberikan dakwah atau memberikan penyampaian tentang ajaran Islam itu kepada orang yang ingin dirinya menjadi baik. Nah, jadi bukan berarti untuk orang yang sudah baik, cuman tidak hanya itu. Maka daripada itu, dai itu sebagai, apalagi kita yang sebagai muda-muda ini, pentingnya perannya kita itu sebagai dai, yaitu menyampaikan dakwahnya itu kepada sesama. Mungkin ada yang sesama kita, ada yang berdakwah seperti ustadz yang Ustadz Abdul Somad tadi, Ustadz Ilham Humaidi, mungkin dalam pemikiran Gen Z itu kurang sepakat dengan pendapat. Nah, jadi mungkin dengan hadirnya kita semua sebagai dai muda, calon-calon dai muda, maka dengan itu mungkin para pemuda-pemuda yang seumuran dengan kita bisa mendengarkan dan faham dengan bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi itu sangat penting itu dalam penyampaian, bukan hanya kita berdakwah kepada yang lebih tua, tetapi kita berdakwah kepada yang sesama kita. Nah, mungkin itu. Jadi sangat penting menurut saya. Menurut kamu? Kalau menurut saya sangat penting, apalagi menurut saya sangat penting, apalagi dalam era sekarang, peran dai itu dapat berkembang dengan menggunakan teknologi seperti TikTok, Instagram, YouTube. Karena kita tidak harus datang ke tempat beliau, duduk mendengarkan, tapi kita bisa juga mendengarkan melalui media sosial seperti itu. Jadi anak-anak muda yang malas untuk pergi ke tempat beliau, bisa aja sambil berkegiatan sambil mendengarkan dakwah beliau seperti itu. Jadi kesimpulan podcast kita pada hari ini yaitu dai adalah unsur utama dakwah. Keberhasilan pendakwah tergantung pada ilmu, akhlak, dan keikhlasan dai. Jadi menjadi dai tidak bukan sekadar pintar bicara, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi teladan. Kadang satu tindakan kecil yang tulus bisa lebih menyentuh daripada 1000 kata yang diucapkan. Mulai dari diri sendiri, jaga sikap, perilaku, niat, dan terus belajar. Oke, itu tadi sedikit obrolan santai kita tentang dai.
Semoga obrolan singkat ini kita bisa bersama-sama sadar kalau menyebarkan kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saya ucapkan kepada kalian semua terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.